Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Kaum muslimin yang berbahagia, nikmat yang terhingga, yang tak terhingga dari Allah Subhanahu wa taala, yang Allah SWT memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, nikmat sehat, nikmat sempat, sekaligus nikmat yang luar biasa istimewanya, yaitu nikmat taufik dan hidayah. Terlebih lagi nikmat mengenal sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sunnah adalah jalan keselamatan. Sunnah adalah kapal, sebagaimana kapal Nabi Nuh yang akan menyelamatkan para penumpangnya dari badai yang berbahaya. Mari kita syukuri nikmat tersebut dengan banyak beramal saleh, karena sebaik-baik kesyukuran kita kepada Allah adalah memanfaatkan seluruh karunia tersebut dari Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah sebaik-baik kesyukuran, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita pun tujuan utamanya adalah agar kita beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan materi kita berkaitan dengan tazkiyatun nafs yang kemarin kita bahas agar hati menjadi hidup, sampai pada pembahasan bahwa di antara sebab yang menjadikan hati seorang itu hidup adalah membaca Al-Quran. Di samping keutamaan yang sangat besar, sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi posisi terbaik manusia ketika seorang tersebut belajar Al-Quran, mentadarus Al-Quran dan mengajarkannya. Di situ kita pahami, sudahkah kita bermuamalah yang baik dengan Al-Quran? Sudahkah kita memposisikan diri dengan Al-Quran? Sebagaimana pertemuan yang lalu, Ibnu Mas'ud mengatakan, ketika ingin melihat kecintaan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala, hadapkan padanya Al-Quran. Ketika ingin mengetahui kadar kecintaan hambanya kepada Allah Subhanahu wa taala, hadirkan padanya Al-Quran. Kita lihat banyak orang terfitnah dengan waktunya, kesehatannya, sehingga dia lalai dari membaca Al-Quran. Ya. Sebagaimana Rasulullah kabarkan dari hadis yang lain, dua nikmat yang melalaikan manusia. Nikmatani mahbubun katsirun minan nas, dua nikmat yang banyak melalaikan manusia, sehat dan waktu luang. Kaum muslimin yang berbahagia, bahkan Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi yang membaca, yakni dengan tadabbur dan mengamalkannya. Betapa mulianya orang yang belajar Al-Quran, orang yang membaca Al-Quran. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir." Dan sungguh kami mudahkan Al-Quran untuk mengingatku. Kita memiliki fasilitas yang sangat banyak untuk bermuamalah dengan Al-Quran. Membaca, mendengarkannya dengan apa yang ada di handphone kita. Ya, kita pasang Al-Quran untuk membacanya. Kita isi dengan murotal-murotal untuk sebagai sarana dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa
wa ta'ala. Bahkan dalam riwayat Muslim dijelaskan, bacalah Az-Zahrawain, dua cahaya, yaitu surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran, karena keduanya datang pada hari kiamat seperti dua awan atau seperti dua cahaya matahari atau seperti dua ekor burung yang membentangkan sayapnya. Keduanya akan menjadi pembela bagi yang rajin baca dua surat tersebut. Ini adalah keutamaan khusus bagi orang yang rutin membaca surat Al-Baqarah dan Al-Imran. Selain itu juga ada keistimewaan khusus bagi rumah yang di dalamnya senantiasa dibacakan Al-Baqarah. Bagaimana dalam sebuah riwayat, rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah maka tidak akan mampu dimasuki oleh jin. Luar biasa. Mari kita biasakan diri dengan baca Al-Quran di rumah-rumah kita. Jadikan rumah-rumah kita sebagai tempat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga datang ketenangan. Waj'alu buyutakum maqabir. Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan, ya, sepi dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sepi dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikan kita memiliki rumah yang menjadikan sumber ketenangan. Rumah kita mungkin tidak mewah, perabotannya tidak banyak, akan tapi ketika masuk di dalamnya kita akan mendapatkan ketenangan. Karena apa? Di dalam rumah kita ada malaikat rahmat. Sebab apa? Sebab rumah yang di dalamnya lengkap atau penuh dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, malaikat rahmat senang masuk di dalamnya. Kaum muslimin yang berbahagia, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah berkata, seandainya hati kalian suci, tentu ia tidak akan kenyang dengan kalamnya. Jadi di antara bersihnya hati seorang, maka dia akan senang baca Al-Quran, dia akan senang mendengar kalamullah, ya. Kemudian Ibnu Mas'ud berkata, sebagaimana tadi yang telah disampaikan, barang siapa yang ingin mengetahui bahwa dirinya cinta kepada Allah, hendaklah ia menghadapkan dirinya kepada Al-Quran. Apabila ia cinta kepada Al-Quran, maka ia cinta kepada Allah, karena Al-Quran adalah kalamullah. Kita lanjutkan materi kita. Di antara hal-hal yang bisa mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu istighfar. Istighfar adalah permohonan ampun kepada Allah, sedangkan ampunan adalah penjagaan dan penutup kejelekan dosa. Dan di antara penghapus dosa selain taubat adalah amal saleh, sebagaimana dijelaskan dalam surat Hud, innal hasanata yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan, ya, menghapus dosa. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW juga mengatakan, fa'ad bi as-bil hasanah, maka ikutilah kejelekan dengan kebaikan. Ya, amal apapun dari kebaikan tersebut otomatis menghapuskan dosa selama tidak melakukan dosa besar. Sebagaimana juga Rasulullah mengumpamakan bagaimana keistimewaan sholat yang 5 waktu. Rasulullah mengumpamakan seorang yang di depannya ada sungai yang bersih, dan di sungai tersebut kita mandi 5 kali. Kemudian Rasulullah bertanya pada para sahabat, wahai sahabatku, apa pendapatmu jika di depan rumahmu ada sungai yang bersih dan kamu di dalamnya mandi sehari 5 kali, apakah masih tersisa kotoran di badanmu? Tentu tidak ya Rasulullah. Itulah pahala atau keutamaan sholat yang 5 waktu bagi hambanya, akan menghapus dosa-dosa tidak tersisa sedikit pun. Jadi luar biasa, ya, mari kita, ya, berusaha istiqamahi sholat kita yang 5 waktu. Jangan sampai tertinggal, jangan sampai lalai dari kesibukan kita untuk mengurusi kehidupan dunia kita. Kemudian Allah juga akan menutupi dosa-dosa hamba sehingga dia tidak, ya, mengeksposnya di dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala juga akan menutupinya di akhir nanti sebab tobatnya. Kaum muslimin yang berbahagia, na'udzubillahi minasyaitonir rajim, wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Dan mohonlah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi Allah merintahkan kita untuk
bertobat. Bagaimana? Ya, kita lihat sejarah sahabat-sahabat Rasulullah yang ketiga hidup sebelum datang Islam. Beliau-beliau ya memiliki catatan-catatan kehidupan yang tentunya kita belum pernah melakukannya. Dengan sebab masuk Islam, maka terhapuslah dosa-dosa beliau. Dalam ayat lain dijelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may ya'mal su'an aw yadlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurar rahima. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia mohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah tidak peduli seberapa banyak dosa kita. Allah tidak peduli seberapa besar dosa kita. Sebesar itu Allah memberi ampunan kepada para hambanya. Rasulullah SAW dalam Kitabul Iman dalam hadis Sahih Muslim, bagaimana Rasulullah menceritakan sebuah kisah tentang luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala, tentang betapa bahagianya Allah Subhanahu wa taala melihat hambanya yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berbahagia melihat hambanya yang mau kembali kepada Allah dan meninggalkan dosa-dosanya. Rasulullah mengumpamakan, ya, Allah berbahagia melihat hambanya yang bertobat sebagaimana seseorang yang sedang melakukan perjalanan. Kemudian seseorang tersebut beristirahat di sebuah pohon dan tertidur. Sementara ontanya diikatkan pada sebuah pohon. Ketika bangun dia tidak mendapati ontanya. Padahal perbekalannya, hartanya ada di onta tersebut. Akan tapi ketika dia terbangun, ya, dia tidak mendapati ontanya lagi. Kemudian dia mencari ke sana kemari sampai dia kelelahan. Kemudian dia tertidur lagi. Ketika bangun, dia dapati untanya dalam keadaan utuh. Perbekalannya tidak kurang sedikit pun. Dia begitu berbahagia. Karena begitu berbahagia, dia mengucapkan, "Ya Allah, Engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu." Saking berbahagianya. Kata Rasulullah, Allah lebih berbahagia daripada orang tersebut. Karena apa? Melihat hambanya bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Luasnya ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana sabda Rasulullah, "Ya ibna Adam, innaka law ataitani ardi khotaya thumma laqaitani la tusyrik bi syai'an la aituka bi qurabiha maghfirah." Wahai anak Adam, jika engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi, luar biasa, sepenuh bumi, kemudian engkau tidak berbuat syirik dengan sesuatu apapun, maka aku akan mendatangimu dengan ampunan sepenuh bumi itu pula. Luar biasa betapa Allah maha luas ampunannya. Ya. Allah akan mengampuni dosa hambanya sebanyak-banyaknya. Bahkan dijelaskan kata Rasulullah, sepenuh bumi. Ya. Kemudian engkau datang kepada Allah tanpa menyekukanku, kata Allah, dengan sesuatu apapun. Jadi kuncinya jamaah sekalian yang berbahagia, selama kita tidak syirik dan kita bertobat, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Seluas lautan, sebesar bumi, bahkan seluas langit, Allah ampuni kita. Selama kita mau berubah dan tidak akan mengulanginya. Bagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Ya ibna Adam, innaka kharabil ardi khotoya summa laqitani la tusyrik bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfirah." Wahai anak Adam, jika engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi, kemudian engkau tidak berbuat syirik dengan sesuatu apapun, maka aku akan mendatangimu dengan sepenuh ampunan sepenuh bumi itu pula. Hadis riwayat Tirmidzi. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita tunggu dari bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Ketika sudah bertobat, berdosa, bertobat, berdosa, bertobat, berdosa, terus sampai setan menangis. Karena apa?
bosan melihat hamba yang selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lihat, jadi faktor penentu agar dosa-dosa kita senantiasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah menjauhi perkara syirik sedikit pun. Meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku minta pertolongan. Total hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain dijelaskan dalam An-Nisa ayat 48, Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar, dan syirik adalah dosa yang paling besar dari dosa-dosa yang lainnya. Dosa syirik adalah dosa yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jauhilah oleh kita dosa syirik sekecil apapun syirik itu. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa selain syirik, dosa membunuh, dosa berzina, dosa mencuri dan sebagainya. Ya. Karena dosa yang terbesar adalah dosa syirik. Ya. Mari kita jauhi diri kita, keluarga kita dari kesyirikan, karena dosa syirik adalah dosa yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan kita, Allah memberikan kita rezeki, Allah yang memberikan kita kehidupan. Sungguh ironis, sementara ketika kita beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kita kehidupan, tapi ketika kita meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karenanya syirik adalah dosa yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la yahbatanna amal. Jadi berhati-hatilah kita dari perbuatan syirik. Jadi kaum muslimin yang berbahagia, jadi di antara yang menjadikan hati kita lembut, hati kita bersih adalah, dan hati kita hidup adalah senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, di antara hal yang bisa menjadikan kita hati kita hidup adalah doa. Doa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan yang orang-orang yang berdoa. Apabila ia mohon kepadaku, maka hendaklah mereka memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Jadi kaum muslimin yang berbahagia, jadi doa adalah perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena bagaimanapun juga kita memiliki Allah yang maha memberi, Allah yang maha menerima permohonan hambanya. Jangankan kita, iblis, makhluk yang durhaka kepada Allah pun ya memohon kepada Allah, dan permohonannya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Permohonan iblis agar ditangguhkan. Bagaimana iblis dalam hidupnya bersumpah ingin mengganggu manusia, dan permohonan tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iblis saja permohonannya diberi oleh Allah Taala, tentunya kita lebih berhak lagi diberi setiap doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jangan pernah berputus asa dari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum. Ya,
ud'uni astajib lakum. Ya. Kaum muslim yang berbahagia, di antara etika dalam berdoa yang pertama, mantap dalam berdoa, yakin bahwa doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala rabbi fanzurni ila yaumi yub'atsun. Ini perkataan iblis. Iblis saja, makhluk yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang menentang perintah Allah Subhanahu wa taala, dia memohon kepada Allah dengan penuh permohonan dan mohonnya hanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita lebih berhak lagi untuk serius. Tentu kita lebih berhak lagi untuk dikabulkan permohonannya. Ya. Karena kita mudah-mudahan kita termasuk orang yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah putus asa dari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berdoa, kita harus mantap bahwa doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minimal ketika tidak dikabulkan di dunia, Allah jadikan doa kita sebagai pahala kebaikan, cadangan amal kebaikan, dan nanti kita akan menjadi dengan sebab doa tersebut menjadi pemberat di yaumil mizan nanti. Ibnu Mas'ud berkata, agar kita tidak bosan-bosannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkata radhiyallahu anhu, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, beliau berdoa 3 kali. Dan apabila memohon, beliau memohon 3 kali. Rasulullah, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, beliau serius dalam berdoa. Tentunya kita disyariatkan lagi untuk serius berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah, makhluk hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap doanya dikabulkan oleh Allah taala. Tentunya kita wajib serius lagi dalam berdoa kepada Allah. Harus yakin lagi agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis tadi, apabila Rasulullah berdoa, beliau berdoa selama 3 kali. Apabila beliau memohon selama 3 kali. Hadis riwayat Abu Dawud. Kemudian di antara adab berdoa berikutnya adalah tidak terburu-buru dalam berdoa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, doa seorang dari kalian akan selalu dikabulkan selama tidak minta dengan terburu-buru. Kemudian mengatakan, aku berdoa namun tak kunjung dikabulkan. Ini bukan adab yang baik. Jadi adab yang baik dalam berdoa adalah tidak minta doanya terburu-buru. Ya. Kemudian mengatakan, aku sudah berdoa tapi tidak juga dikabulkan, sehingga dia bosan, sehingga dia berhenti berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak terburu-buru dalam berdoa, terus istiqomah dalam berdoa, memohon kepada Allah SWT. Bahkan doa adalah senjata orang yang beriman. Berkaitan dengan yang terjadi saat ini pun, kita juga terus memohon kepada Allah SWT, berdoa kepada Allah SWT agar kita dihindarkan dari wabah, agar wabah segera diangkat dari negeri kita ini, sehingga kita bisa merasakan nyaman lagi beribadah kepada Allah SWT, agar kita diberikan kemudahan lagi dalam beribadah kepada Allah, terbebas, terjauh dari rasa ketakutan, was-was, sehingga kita bisa kembali seperti dulu lagi, beribadah dengan nyaman, beribadah dengan penuh ketenangan. Mari kita terus berdoa di waktu-waktu mustajab kita, di waktu-waktu istimewa kita. Ya. Di antara waktu-waktu mustajab dalam berdoa adalah hari Arafah, bulan Ramadan, hari Jumat, waktu sahur, turun hujan. Kemudian juga doa orang tua kepada anaknya, doa orang untuk saudaranya dari kejauhan. Itu termasuk saat-saat yang mulia dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya di antara adab dalam berdoa adalah melirihkan doa, membelankan doa. Idnada rabbahu nidaan khafiyya, yaitu tatkala ia berdoa kepada Allah dengan suara yang lembut, tidak teriak-teriak, apalagi harus dilakukan, harus dengan nada tertentu. Doa tersebut adabnya adalah melembutkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dengan penuh permohonan merengek-rengek kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana seorang anak kecil merengek-rengek meminta sesuatu kepada orang tuanya. Idnada rabbahu nidaan khafiyya.
yaitu tatkala ia berdoa kepada Allah dengan seruan yang lembut. Kemudian di antara adab doa adalah memperbaiki makanan kita. Sudahkah makanan kita yang kita makan sehari-hari bersih dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah apa yang kita makan ya semuanya halal dimakan sehingga apa? Tubuh kita tidak tercampur dengan sesuatu yang haram. Bagaimana doa kita sementara makanan dan minum kita ada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir di antara adab dalam berdoa adalah menghadap kiblat. Jemaah sekalian dirahmati Allah SWT, berikutnya di antara faktor yang menjadikan hati lembut, hati hidup, hati bersih adalah qiyamul lail. Allah SWT berfirman dalam Adz-Dzariyat ayat 17 sampai 18, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka sedikit kali tidur di waktu malam dan selalu mohon ampunan di waktu pagi sebelum sahur. Dalam ayat lain dijelaskan, ya bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw yanqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Hai orang-orang yang berselimut, bangunlah pada sebagian malam untuk sholat, separuhnya atau kurangi atau lebih sedikit dari itu, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Jadi orang yang beriman memberi porsi waktunya dari tidurnya untuk Allah Subhanahu wa taala, yakni untuk qiyamul lail, banyak beristighfar, warattil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Ini adalah perintah khusus untuk orang-orang yang baca Al-Quran. Kita diperintahkan untuk tartil dalam baca Al-Quran. Warattil Qur'ana tartila. Kata Ibnu Mas'ud, yang dimaksud tartil dalam membaca Al-Quran adalah memenuhi makhraj-makhrajnya, terpenuhi hukum-hukumnya, memenuhi tajwidnya, panjang pendeknya dan sebagainya. Warattil Qur'ana. Ini mulianya orang-orang yang belajar Al-Quran, membaca dan mentadaburinya. Bahkan Rasulullah SAW pernah mengadu kepada Allah SWT, ya Rabb, inna qaumi tahudu hadzal Qur'ana mahjuro. Ya Rabb, ya Allah, sesungguhnya kaumi, umatku, menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang dibiarkan. Al-Qurannya dibiarkan berdebu, tidak pernah dibuka. Al-Qurannya dibiarkan tertutup, tidak pernah ditelaah, tidak pernah ditadaburi. Ini ketika beliau hidup. Bayangkan apabila zaman sekarang terjadi, dan ini banyak terjadi. Ya Rabb, inna qaumi tahudu hadzal Qur'ana mahjura. Rasulullah khawatir, Rasulullah mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa akan datang suatu masa umat Muhammad memahjurkan, mendiamkan Al-Quran, tidak membaca, tidak mempelajarinya. Kita memiliki waktu 1 hari 24 jam. Adakah waktu kita yang kita prioritaskan untuk Al-Quran kita? Sebagaimana Ibnu Mas'ud pernah mengatakan, apabila engkau ingin melihat kecintaan seorang kepada Allah, lihatlah bagaimana dia muamalahnya dengan Al-Quran. Jika kita ingin menunjukkan kecintaan kita kepada Allah SWT, bacalah Al-Quran. Hati kita bersih, tentu akan betah dengan membaca Al-Quran dengan penuh kehusuan, nyaman ketika membaca Al-Quran. Kita memiliki porsi khusus untuk tadarus, untuk belajar, ya, untuk mentadaburi dan sebagainya. Jadi tanda seorang cinta kepada Allah SWT salah satunya adalah dia betah membaca Al-Quran. Dia senang membaca Al-Quran, membaca faedah-faedah Al-Quran, membaca maksud-maksud yang ada dalam Al-Quran. Warattilil Qur'ana tartila. Ini adalah bagaimana Allah SWT menjelaskan tentang kondisi orang-orang yang beriman. Orang yang beriman, dia memberikan porsi dari malamnya untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menyendiri dengan Allah Subhanahu wa taala, baca Al-Qur'an, beristighfar, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Afdalus siyam ba'da syahri Ramadan syahrullahil muharram wa ahdus salati ba'dal faridah salatul lail. Yang artinya sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Allah, yakni Muharram. Sebaik-baik sholat setelah sholat wajib adalah sholat malam. Saudaraku yang berbahagia, Imam Nawawi dalam Syarah menjelaskan bahwa beliau mengatakan ini adalah dalil kesepakatan dari ulama bahwa sholat malam lebih baik daripada sholat sunnah di siang hari. Beliau juga mengatakan bahwasannya sholat malam lebih baik daripada sholat sunnah rawatib. Orang yang melakukan sholat malam dijamin masuk surga dan selamat dari azab neraka. Mari kita berusaha sekuat mungkin, minimal seminggu sekali. Ya, jangan sampai ada malam-malam kita yang terlewat dari bermunajat di sepertiga malam. Dan sabdanya dalam riwayat lain dari Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayuhan nas, afsus salam wasillul arham wa at'imut ta'am wa sallu bil lail wan nasi niyam tadkhulul jannah bisalam." Ini adalah kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kabar gembira bagi orang yang senantiasa qiyamul lail. Tadkhulul jannah bisalam. Masuk surga dengan keselamatan. Wahai manusia, sebarkanlah salam. Ya, beberapa waktu yang lalu, ya, ada segelintir orang yang akan melubah salam yang bagus dalam Islam, salam yang mulia dalam Islam dengan diganti salam Pancasila. Mana faedahnya? Sementara keutamaan dari Islam, orang yang senantiasa menebarkan salam, tadkhulul jannah bisalam. Ya ayuhan nas, wahai manusia, afsus salam, sebarkanlah salam. Wasilul arham, sambunglah tali silaturahim. Yang dimaksud adalah hubungan yang ada ikatan darah. Yang dimaksud silaturahim dalam Islam adalah setiap orang yang memiliki hubungan darah dengan kita. Itulah yang dimaksud silaturahim. Kalau hubungan yang tidak ada ikatan darah dengan kita namanya ukhuwah Islamiyah. Ya. Jadi hubungan yang ada hubungan darah, ya, dengan kita namanya silaturahim. Ya. Hubungan yang tidak ada hubungan darah dengan kita namanya ukhuwah Islamiyah. Ya ayuhan nas, wahai manusia, afsus salam, sebarkanlah salam. Wasilul arham, sambunglah silaturahim. Kita memiliki banyak fasilitas untuk bersilaturahim. Ya, ada WA, ada Facebook, ada Instagram dan sebagainya dengan saudara kita. Semua sudah dimudahkan untuk menyambung silaturahim kita. Kita manfaatkan, kita hubungan kembali orang-orang yang jauh dari kita, orang-orang yang memiliki hubungan darah dengan kita. Wasilul arham wa at'imut ta'am, dan berikanlah makan bagi orang yang tidak mampu, orang miskin, keluarga kita. Ya, bahkan orang yang pertama kali kita beri makan adalah keluarga kita. Bahkan ketika kita bersedekah dengan orang yang ada hubungan kerabatan dengan kita, mendapat 2 pahala. Yang pertama adalah pahala sedekah, yang kedua pahala silaturahim. Jadi ada keutamaan khusus, pahala lebih dari orang yang memberi sedekah kepada orang yang ada hubungan darah dengan kita. Wasallu bil laili wan nasi niyam. Ya. Dan salatlah di waktu malam sedangkan manusia yang lain sedang tidur. Tadkhulul jannah bisalam. Ya. Tentu kalian akan masuk ke dalam surga dengan penuh keselamatan. Hadis riwayat Tirmidzi dan hadisnya sahih, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Jadi orang yang melakukan sholat malam maka akan dicatat orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita belajar, berusaha untuk sholat malam, untuk qiyamul lail. Rasulullah SAW dari Sa'id Al-Khudri, dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Idza stayqadha ar-rajulu minal lail wa ayqadha imra'atahu fasallaya raka'atain
Kutiba minadz dzakirin Allah katsiran wadz dzakirat. Apabila seorang bangun di waktu malam lalu dia membangun istrinya, kemudian keduanya mengerjakan sholat 2 rakaat, maka keduanya akan dicatat sebagai pria dan wanita yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadis ini menunjukkan bahwasannya suami maupun istri dianjurkan untuk sholat berjamaah, dianjurkan untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lain dijelaskan, setan membuat 3 ikatan pada manusia, yakni di tengkuk leher bagian belakang salah seorang di antara kalian ketika tidur. Di setiap ikatan setan akan mengatakan, malam masih panjang, tidurlah. Jika dia bangun lalu berzikir kepada Allah, lepaslah 1 ikatan. Kemudian jika dia berwudu, lepas lagi 1 ikatan. Kemudian jika dia mengerjakan sholat, maka lepaslah ikatan yang terakhir. Di pagi hari dia keadaan semangat dan bergembira. Jika tidak melakukan seperti ini, dia tidak akan bahagia dan menjadi malas. Jadi jamaah sekalian yang berbahagia, ternyata di antara keistimewaan orang yang qiyamul lail malah akan menambah semangat di pagi harinya. Orang yang senantiasa qiyamul lail, sholat malam, justru Allah berikan dia kesemangatan di pagi harinya. Dia akan memberikan kekuatan, dia akan memberikan kekuatan. Bahkan ketika keluar ingin bekerja dan sebagainya, membaca Bismillahirrahmanirrahim, wala khawla wala quwata illa billah, Allah menjamin baginya rezeki dan Allah menjamin baginya penjagaan. Jadi barang siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim, wala khawla wala quwata illa billah ketika hendak berpergian, ketika keluar rumah, maka paling tidak Allah memberikan jaminan penjagaan. Allah akan memberikan jaminan rizki. Ini adalah bukti tawakal yang sempurna, yakni berikhtiar kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kaum muslimin yang berbahagia, di antara perkara yang menjadikan hati kita hidup, menjadikan hati kita bersih, menjadikan hati kita lembut adalah qiyamul lail. Dia memberi prioritas dari malam-malamnya. Dia memberikan prioritas dari sepertiga malamnya untuk qiyamul lail, bermunajat, menjadi diri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang ulama berkata, barang siapa yang banyak mengerjakan sholat malam, maka wajahnya akan berseri di pagi harinya. Jadi luar biasa istimewanya orang yang senantiasa qiyamul lail. Allah akan memberikan cahaya, Allah akan memberikan semangat di pagi harinya, bukan malah loyo. Karena apa? Allah sendiri yang memberikan kekuatan setelah di sepertiga malamnya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan menjadikan wajahnya selalu berseri di pagi harinya, bukanlah loyo, bukanlah malah lemah. Justru Allah akan memberikan wajahnya bercahaya di pagi harinya. Orang yang senantiasa qiyamul lail akan diberi kesemangatan dalam menjalani aktivitas di setiap harinya. Kaum muslimin yang berbahagia, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abdullah, wahai Abdullah, janganlah engkau seperti A. Dulu dia rajin qiyamul lail, dulu dia rajin sholat malam, namun sekarang dia tidak mengerjakan lagi. Hadis riwayat Bukhari. Jadi jangan sampai jamaah sekalian dirahmati Allah SWT, jangan sampai kita memiliki kenangan qiyamul lail, jangan sampai kita memiliki cerita sholat malam yang sekarang tidak mengerjakan lagi. Mari kita berusaha keras, berusaha keras untuk selalu qiyamul lail, menyempatkan ada prioritas untuk sepertiga malamnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bil ashari hum yastaghfirun, dan di mereka orang yang beriman di waktu sahur dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah perkara-perkara yang disampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Di antaranya adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dijelaskan tadi bahwa Allah tidak memandang seberapa besar dosa hambanya. Allah tidak melihat seberapa luas
dosa hambanya. Seluas itulah Allah memberi ampunan kepada hambanya. Sebesar itulah dosa hambanya yang Allah ampuni. Allah tidak peduli. Tapi yang Allah harapkan dari Allah adalah kembalinya hamba Allah dari kehidupan yang penuh maksiatnya. Allah lebih berbahagia daripada seorang laki-laki yang kehilangan ontanya dan ontanya kembali lengkap dengan isinya, dan dia keliru mengucapkan, ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Allah lebih berbahagia daripada orang tersebut ketika melihat hambanya bertobat. Apa yang menjadikan kita tertunda untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa yang menjadikan kita lambat untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Jangan sampai kita terlambat bertobat ketika nyawa sudah di tenggorokan kita, ketika nyawa sudah berada di ujung hayat kita. Kita masih memiliki kesehatan. Kita masih memiliki kesempatan, yakni usia kita. Usia kita memang angkanya bertambah, akan sejatinya jatah hidup kita berkurang. Jadi alangkah baiknya usia kita bertambah, akan tapi jatah hidup kita berkurang, maka kita masih memiliki sisa-sisa hidup kita. Setiap hari jatah hidup kita dikurangi oleh Allah SWT. Apa yang menjadikan kita malas untuk bertobat kepada Allah SWT? Allah jadikan siang kita untuk bertobat ketika malamnya kita bermaksiat. Allah menjadikan malamnya untuk bertobat untuk orang-orang yang siangnya bermaksiat. Sampai kapanpun Allah terus menunggu. Sampai kapanpun Allah terus membuka tangannya, membuka pintu tobatnya bagi para hambanya yang berdosa, kecuali jika hambanya telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita gunakan sisa-sisa hidup kita, dan kita harus pahami setiap hari berkurang jatah hidup kita. Maka aneh ketika ada orang yang ulang tahun dia berbahagia. Tidakkah dia berpikir sesungguhnya jatah hidupnya sedang dikurangi? Sungguh aneh ada orang yang merayakan ulang tahun, dia berbahagia, tapi dia paham bahwasanya jatah hidupnya sedang dikurangi setiap hari oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita terus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita introspeksi diri kita. Mari kita perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa memperbaharui iman kita dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita tunggu? Apa yang kita nanti dari bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Nanti sampai akhirnya nanti kita tidak memiliki kesempatan lagi untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah merasa malu untuk bertobat kepada Allah dengan sebab dosa kita yang begitu banyak. Ya. Wala tai'asu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Rahmat Allah itu luas. Tidak bertepi sebagaimana lautan. Tidak berujung sebagaimana arah timur dan barat. Tapi Allah lebih daripada itu luasnya ampunannya. Allah terus siang dan malam menanti hambanya yang ingin bertobat kepada Allah Ta'ala. Mari kita perbaharui iman kita dengan senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita apa yang kita tunggu? Umur kita, jatah hidup kita setiap hari dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin tua, semakin berkurang jatah hidup kita. Ya. Kaum muslimin yang berbahagia, mari kita senantiasa bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebesar-besarnya, mengampuni sepenuh keikhlasan, sepenuh ketulusan bahwa kita berdosa, dan kita memiliki Allah SWT yang tidak pernah menutup pintu tobatnya kecuali bagi hambanya yang telah diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita lebih serius lagi berdoa kepada Allah agar Allah cabut ketidaknyamanan dalam beribadah dengan datangnya wabah ini. Mari kita berdoa di waktu-waktu yang mustajab dengan penuh kekhusyuan agar kita mendapatkan lagi kenyamanan dalam beribadah, agar kita mendapatkan lagi ketenangan dalam beribadah kepada Allah SWT. Dan kita mohon kepada Allah SWT agar wabah ini
COVID-19 segera diangkat dari Indonesia ini, dan kita akan serius lagi dan kita berusaha untuk bermajlis ta'lim berjamaah dengan kaum muslimin yang lainnya. Aku qouli hadza wastaghfir innahu huwal ghafurur rahim. Sedikit yang bisa bermanfaat dan masih banyak ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wal afu minkum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.